Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Selamat hari Minggu, selamat merayakan kasih setia Tuhan, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan ciptakan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, pandemik atau situasi tekanan virus corona, apapun itu, kita tahu bahwa Tuhan tetap baik. God is good. Dalam keadaan apapun, kita percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, ayat ini dimulai dengan sangat jelas bahwa sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita reborn, lahir baru, kita sudah mati sebenarnya. Kematian itu sudah menguasai kita karena kita adalah orang berdosa. Jadi kalau Adam berdosa karena perbuatannya, maka kita yang jadi keturunan Adam, kita dari keturunan Adam, kita sudah lahir di dalam dosa itu, sehingga kita dikuasai oleh kematian. Berbeda dengan Adam. Dan kemudian ayat yang kedua berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita sebenarnya hidup kita itu di dalam kematian. Kita ada di dalam kerajaan kegelapan dan kita dikuasai oleh kerajaan angkasa, yaitu roh durhaka, yaitu kerajaan kegelapan, iblis dan setan-setan. Kemudian ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi termasuk Paulus pun mengaku dia sama terhitung dengan orang-orang berdosa. Bahkan dikatakan di situ kami semua juga. Kami semua ini maksudnya siapa? Orang Israel. Jadi sebenarnya orang Israel pun adalah orang berdosa yang dipilih oleh Tuhan, dijadikan umat pilihan Tuhan. Lalu kemudian ayat yang keempat, tetapi Allah, nah jadi langsung ada tetapi. Ini langsung, oh ya memang kita orang berdosa, kita hidup dalam kegelapan, tetapi nah Allah. Jadi bukan karena kita. Kalau kita udah pasti dalam dikuasai dosa, kita nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, kita budak dosa. Nggak ada yang bisa selamat oleh usaha dan perbuatannya karena udah dikuasai oleh kerajaan kegelapan, mati oleh karena dosa. Tetapi kemudian ada satu pengharapan, yaitu apa? Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi hanya karena kasih Tuhan yang besar dilimpahkan kepada kita. Kita siapa waktu itu? Kita orang berdosa, nggak ada yang baik dalam hidup kita. Semua perbuatan baik itu kayak kain kotor. Kita orang-orang berdosa yang layak dimurkai sebenarnya, tapi justru dilimpahkan kasih karunia Tuhan bagi kita. Akibatnya apa? Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi karena Tuhan yang mendatangi kita ke dalam lumpur dosa, dan waktu kita percaya itu, maka kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Waktu kita percaya Kristus telah mati, bangkit, dan memberi kita hidup yang baru, waktu kita percaya itu maka kita pun hidup bersama dengan Kristus. Lalu ayat ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wow, jadi kita bukan hanya diampuni dosa-dosa kita, tapi kita diberi hidup yang baru, bangkit bersama dengan Kristus, dan kita ada di dalam Kristus. Kita juga ternyata saudara langsung terangkat bersama dengan Dia dan duduk bersama-sama dengan Dia di surga. Kita bersama dengan Kristus di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi nasib kita di masa depan itu sangat jelas, yaitu kita akan tampil dalam kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus. Ukurannya hanya Kristus Yesus, bukan karena kita layak, kita hebat, karena kita banyak melakukan hal yang rohani yang baik, bukan. Tapi karena memang Kristus yang sudah melimpahkan kebaikannya dalam hidup kita. Itu sebabnya kita dijamin pada masa yang akan datang kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini ada satu prinsip yang sangat luar biasa, saudara. Dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saudara, kita bisa selamat, kita bisa hidup dalam kehidupan kita hari ini, itu karena kasih karunia yang kita terima dengan iman, oleh iman. Itu sebabnya itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi kalaupun kita beriman, kita percaya, itu juga karena Tuhan yang memampukan kita untuk beriman, untuk percaya. Jadi benar-benar bukan usaha kita, tapi betul-betul hanya pemberian. Kalau saudara bisa melampaui 2020 dengan diberkati Tuhan, itu bukan karena saudara hebat, jago, jaga kesehatan, alat-alat kesehatan saudara lengkap, saudara punya uang, punya fasilitas, punya networking yang bisa membuat saudara bisa lolos dari pandemik virus corona. Bukan, itu karena pemberian Allah. Itu karena Tuhan memberi saudara kasih karunia-Nya. Kalau dimulai keselamatan karena kasih karunia, maka keuangan saudara pun karena kasih karunia. Kalau lolos dari neraka itu karena kasih karunia, maka percayalah lolos dari virus corona pun karena kasih karunia. Tidak ada perbuatan kita yang bisa membuat kita diberkati, membuat kita bisa menerima semua yang baik. Kita percaya bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu bukan hasil pekerjaanmu. Kita nggak mungkin bisa sombong atau memegahkan diri, tapi kita justru memegahkan Tuhan kita yang hebat, yang mengasihi kita. Dan ayat yang terakhir dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kabar baik yang luar biasa pagi hari ini. Ingat saudara, dulu kita manusia berdosa, kita hidup dalam dosa, layaknya dilempar ke neraka, dimurkai oleh Tuhan. Tetapi ternyata ketika kita percaya Yesus, kita menjadi buatan Allah. Artinya apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana caranya? Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, hari ini ketika saudara sudah percaya Yesus lahir baru, saudara adalah ciptaan yang baru. Saudara sudah ada di dalam Kristus Yesus dan bukan di dalam kegelapan. Kemudian dikatakan kalau kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kenapa saudara diberkati, kenapa saudara sukses, kenapa saudara bisa diangkat Tuhan hari ini, diberkati Tuhan? Karena memang Tuhan sudah sediakan pekerjaan baik itu. Jadi waktu kita melakukan pekerjaan yang baik, memang sudah didesain Tuhan, disetting Tuhan. Dari awal Tuhan sudah ganti hati yang lama dengan hati yang baru. Firman Tuhan berkata hati yang taat. Jadi perbuatan kita sebenarnya akibat dari benih Kristus yang sudah Tuhan taruh di hati kita. Perbuatan kekudusan, perbuatan benar, perbuatan baik kita itu karena Tuhan sudah memang mempersiapkan sebelumnya. Dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan sudah
mengatur perjalanan hidup kita. Dia yang memulai hidup kita, dia yang akan menuntun kita menggenapinya dan menyelesaikan panggilannya dalam hidup kita. Bahkan dia berkata, ayat ini berkata, ia mau, Allah yang mau. Saudara kadang-kadang mau nggak mau, saudara kadang-kadang kita ini nggak setia, tapi Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan kabar baiknya adalah kita sudah hidup di dalam rencana Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, kerjakan itu dari hatimu, karena Tuhan ada di hatimu, engkau sudah ada di dalam Dia. Yang baik, semua yang mulia, yang sedap didengar itu akan muncul dari hatimu, dan itu akan membuat engkau berbisnis dengan benar, menikah dalam pernikahan yang benar, mendidik anak dengan benar, mengelola pelayanan dengan benar, mengurus gereja dengan benar, mengurus mungkin engkau punya tanggung jawab di PT, di perusahaan, di masyarakat, di pemerintahan, dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Ia mau engkau hidup di dalam semua pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Itulah destinimu, itulah nasibmu kalau engkau ada di dalam Kristus Yesus, karena engkau sudah ada ciptaan yang baru. Jangan curigai lagi engkau bisa nakal, bisa tertangkap polisi, nanti kamu bisa kumat, nanti engkau bisa jahat. Enggak, saudara, itu tipu daya iblis. Engkau adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Engkau sudah ciptaan yang baru, dan Tuhan sudah persiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, termasuk di masa pandemik ini. Percayalah, ada hal-hal baik, hal-hal besar yang Tuhan melakukan dalam hidupmu, supaya engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang di tengah pandemi corona ini. Justru Tuhan berkati engkau, promosi engkau, karena ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan dalam hidupmu untuk kau menjadi garam dan terang. Itulah panggilan kita, itulah tugas pelayanan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, ada pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harus kita kerjakan, yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya untuk kita mengekspresikan kehidupan Kristus, membawa keharuman Kristus bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Selamat menikmati kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, tuntunannya dalam hidup kita. Dan saya akhiri di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, dikatakan di sana bahwa karena itu, kalau kita mempunyai saksi sebagaimana awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, sudah ada lintasan kita masing-masing. Tuhan sudah atur sebelumnya pekerjaan baik bagi kita. Karena itu ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya, panggilan itu, pilihan itu, pekerjaan baik yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang akan memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena itu saudara, pandanglah sang sutradara kehidupanmu, pandanglah sang pencipta imanmu, dan yang akan menyempurnakan imanmu. Dia yang memulai, dia yang akan mengakhiri. Panggilanmu pasti akan digenapi dan terjadi dalam hidupmu, bahwa engkau adalah garam dan terang. Engkau adalah anak-anak Allah yang akan membawa keharuman Kristus dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.